Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Fauzar dan istri saya. Eda Kartika. Ya, kami dari Kota Bengkulu. Kami mengikuti training ataupun pelatihan ini sangat senang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa. Saya Rahadian Pramulana. Kami peserta PSPA level 1 atau level dasar dari Provinsi Bengkulu. Untuk acara ini alhamdulillah kami seperti mendapat pencerahan dan seperti mendapat hidayah. Terima kasih Mama Kenzo untuk pertanyaannya yang luar biasa. Jadi itu curahan hati mama-mama di masa sekarang, terutama ini anak kelas 6, Bu Siska, anak kelas 6 itu kenapa ya seperti itu anak laki-laki? Apakah itu memang tahap perkembangannya di sana? Terus bagaimana triknya supaya pembelajaran itu bisa menyenangkan seperti yang kata Bu Siska tadi di rumah? Silakan Bu Siska untuk menanggapi. Ya, baik. Saya mencoba menjawab ya, pertanyaannya bagus banget ini. Untung sekali Ibu masih mau bertanya ya, karena kalau orang sudah nggak mau bertanya, cuma stres aja, itu lebih bahaya buat saya. Alhamdulillah kita diberikan izin Allah bisa belajar bersama hari ini ya. Ini bicara anak kelas 6, laki-laki. Mantap lah ya. Kalau kayak makanan itu lagi gurih-gurihnya, kalau kayak makanan tuh legit gitu ya, itu untuk anak kelas 6 laki-laki ya. Tadi saya coba mencatat apa yang Ibu sampaikan itu anak kelas 6 itu memang itu kan di tahap balik ya. Jadi kelas 6 umurnya sekitar berapa ya, 11, 12, 13 itu di tahap di mana mereka akhir balik. Jadi sebetulnya secara fisik, secara emosi, secara perasaan, ya, secara afeksi anak ini pun mengalami kesulitan yang sama yang Ibu dengan Ibu rasakan. Saya paham yang Ibu rasakan itu, saya bisa membayangkan bagaimana sulitnya Ibu menghadapi anak ini. Saya paham. Itu karena memang ya anak kelas 5, kelas 6, kelas 1 SMP itu adalah anak yang masa-masa paling sulit. Laki maupun perempuan. Kalau laki-laki dia tuh lebih sarkas bahasanya, jadi lebih kelihatan buat sarkas tuh ketus gitu ya. Kadang bahasanya tuh sampai kasar gitu ya. Buat kita yang membuat kadang kita tidak nyaman gitu. Perempuan juga sama, cuma perempuan lebih melo karena hormonnya juga sudah mulai berubah dan mulai menstruasi, perubahan tubuhnya juga udah mulai berubah gitu. Jadi secara hormonal sendiri anak ini mengalami kesulitan pada dirinya. Jadi mereka lagi mengalami kesulitan dari mulai anak-anak menuju ke remaja. Itu dulu. Jadi ini masa yang betul-betul sangat tidak mudah untuk anak ini. Makanya kenapa dia kalau udah main game nggak mau diganggu ya. Terus ada pertanyaan yang menarik tadi dia tanya. Terus aku mau ngapain lagi? Oh, udah ini, udah itu, mau ngapain lagi gitu. Nah, kuncinya anak usia kelas 5 dan kelas 6 ini 11, 12 dan 13 itu harus dibuat sibuk. Jadi dibuat sibuk, biasanya kita ajak bicara. Kalau ngajak bicara anak umur segini harus betul-betul lihat momennya. Jangan dia lagi main game, jangan dia lagi santai, ya, jangan dia lagi uring-uringan. Tapi tunggu momen sampai dia nanya sama kita. Biasanya gini, "Mah, ada makan apa? Entar mau kemana?" Nah itu momen buat kita. Karena anak umur segini kalau ditanya itu pasti males nyaut. Buat anak-anak umur segini itu teman itu segala-galanya. Jadi guru dia yang utama sebetulnya udah bukan guru di sekolah dan orang tua. Dia akan cari teman di luar. Makanya kalau rumah yang dia harapkan itu tidak muncul, dia akan sering keluar rumah. Jadi ada tubuh di tahap perkembangan anak usia 12 tahun selalu ingin pergi dari rumah. Itu tahap perkembangan anak 12 tahun. Karena dia ingin mencari dunia yang sama gitu. Frekuensinya gitu, sudut pandangnya gitu.
caranya pelan-pelan. Ibu pelan-pelan selami siapa temannya, kapan dia waktu main gamenya. Terus tanya sama dia, bicara soal game. Kenapa sih kamu suka game? Bagus. Game apa yang kamu suka? Gitu. Cerita tentang gamenya. Anak umur segini tuh anak kelas 5, kelas 6 senang sangat argumentatif. Jadi senang diajak berargumen. Kita bisa bilang, kalau Bunda mah nggak ngerti tuh game-game gitu, kenapa orang pada senang game? Bunda sih nggak gaul. Iya ya, Bunda tuh nggak gaul ya. Iya, gimana sih caranya kok bisa senang kayak begitu? Jadi emang kita menempatkan diri turun ke bawah. Tapi kalau anak umur 12-13 tahun itu di sini, kita ada di sini, dia tahu gap ini tinggi, dia udah nggak, buat dia nggak teman banget deh, nggak asik banget deh. Udah deh nggak asik tuh, aduh nyokap nggak asik banget deh, bokap nggak asik banget, nggak enak banget deh di rumah nih, nggak betah nih, semua nggak ada yang ngerti gue gitu. Itu anak umur 11, 12, 13. Makanya kenapa dia selalu ingin main keluar rumah. Karena temennya gini, gue nggak ini, iya sih emang selalu memaklumi. Temannya tuh banyak memaklumi. Jadi anak umur 11, 12, 13 itu kalau ketemu temannya senang karena banyak orang yang memaklumi dia. Gitu. Jadi, nah hal seperti ini kalau kita tidak siasati di dalam rumah, gitu ya, itu akan menjadi gap kita akan menjadi lebih jauh, gitu. Akan lebih jauh. Jadi coba ibu tanya sama anak ini olahraga apa yang dia suka. Gitu. Kalau memang mau main game, ibu tanya game apa yang dia suka. Berapa jam waktu yang dibutuhkan untuk main game. Misalnya di rumah, dia biasanya main game 3 jam. Terus ibu nego, bisa nggak sih sekarang 2 jam aja, terus 2 jam dibikin dong, sejam di sini, sejam, mau nggak? Gitu. Jadi negosiasi sama anak umur segini. Nggak bisa, mulai besok nggak ada main game ya. Mulai besok, itu dia kalau digituin itu benar-benar dia nggak suka banget. Gitu. Dan itu akan menjadi frontal sama kita. Makanya ada kalimat dia bilang, enak nggak enak sama Bunda, enakan sama Bu Guru gitu. Itu sebetulnya bentuk dia tuh untuk mau ngasih tahu kepada kita bahwa ayo dong ngertiin dong gitu. Dia cuma butuh itu. Nah, tapi saya juga paham gitu. Ibu juga gini, aduh ngertiin aku dong, mama tuh udah capek, seharian udah banyak tugas ibu negara gitu. Jadi sebetulnya kalau kita ketemu anak umur 11, 12, 13, kita sama-sama di tahap yang betul-betul pengen dimengerti gitu. Nah, salah satu caranya adalah kita sama-sama memaklumi. Ini disebut namanya Bu, I message ya. Jadi pesan saya, Ibu sampaikan apa yang Ibu ingin harapkan. Apa yang Ibu tidak suka, apa perasaan yang membuat Ibu tidak enak Ibu sampaikan. Tapi no complain. No complain tuh gini, Bu. Mama tuh nggak senang kamu main game. Karena kalau kamu main game, kamu tuh jadi nggak mau belajar. Itu komplain. Saya mau nanya begitu. Terus kalau nggak komplain, kalau itu message ya, pesan, bagaimana caranya? Kalau kamu main game terus dan pekerjaan sekolah kamu menjadi terganggu, mama pun terganggu. Karena mama masih ada tanggung jawab mama yang harus mempertanggungjawabkan kepada guru di sekolah. Sampaikan apa yang menjadi kendala kayak tadi. Kalau mama terlalu banyak mengurus kamu saja, pekerjaan mama akan terbengkalai. Jadi bagaimana kerjasamanya nih kita supaya enak? Ya udah nggak usah diinget-ingetin lagi. Oke, nggak usah diingetkan. Saya punya pengalaman gini, Bu. Jadi pertama kali saya belajar ini di sekolah Al-Falah, saya belajar mempraktekkan bagaimana saya menyampaikan pesan saya. Bagaimana saya membuat aturan dan bagaimana saya bernegosiasi sama anak saya. Jadi waktu itu anak saya mending ibu anaknya baru SMP, jadi masih banyak waktu ibu untuk menolong anak ibu. Jadi saya ketika belajar ini anak saya yang pertama itu sudah kuliah dan dia punya kamar sendiri, dia pemusik. Jadi gimana caranya supaya saya bisa bernegosiasi tentang kamarnya yang berantakan. Tapi saya ingin banget dia bisa mengerti tentang kamarnya dan dia bisa mengerti tanggung jawabnya gitu. Gimana caranya tidak marah, tidak menyuruh, tidak melarang gitu kan. Tapi saya ingin menyampaikan apa yang ada di benak saya gitu kan. Jadi satu kali saya masuk ke kamar dia dan keadaan yang sudah berantakan. Saya bilang, wah kamarnya berantakan. Apakah nyaman? Terus dijawabnya apa? Nyaman. Karena kamar aku, nyaman lah. Oh, tapi mama rasanya mama tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Supaya kamu lebih nyaman, lebih sehat, kamu beresin kamar kamu. Coba, bisa nggak? Terus, ya bisa. Kapan kira-kira kamu mau rapikan kamar kamu? Besok, katanya. Oke, besok. Besok saya masuk lagi kamarnya dia. Apa yang terjadi, Bu? Kamarnya nggak dirapiin. Loh, katanya besok.
kok belum dirapikan juga? Aku sibuk, banyak kerjaan sama teman-teman. Besok aja. Oh besok? Oke. Oke, kalau memang kamu mau besok. Besok di hari ketiga, saya masuk kamar, itu Masya Allah kamarnya, astagfirullahaladzim. Udah porak-poranda, nggak tahu kayak apa. Baju kotor yang 3 hari ada di situ, dan kamarnya baunya nggak tahu kayak apa. Terus saya bilang, ini sudah hari ketiga dan kita sepakat bahwa kamu kemarin kesepakatan kita, kamu ingin membersihkan di hari ketiga. Dan Mama sudah memberikan kesempatan itu pada kamu. Terus apa jawabnya dia? Dia marah sama saya. Biarin aja, ini kamar aku, suka-suka aku. Aku mau rapikan, aku mau tidak rapikan, ini kan kamar aku. Itu hak aku. Saya sampaikan apa yang jadi yang seperti tadi Ibu bilang, saya punya tugas negara, saya sampaikan, saya bilang, oh iya benar, ini kamar kamu, tapi ini rumah aku. Dan aku tidak ingin di dalam rumah tidak ada keteraturan. Jadi kalau selama kamu masih ingin tinggal di rumah aku, pastikan kita sama-sama ikut aturan yang sama. Sepakat? Masih mau di rumah aku? Saya tanya. Iya, masih mau. Oke, kita mulai. Mau dibantuin atau mau sendiri? Sendiri aja. Oke, dan saya kasih kesempatan dia untuk memberesin kamarnya. Yang walaupun Bu, menurut standar saya itu di bawah standar saya banget. Tapi saya pikir itu sudah ada upaya dia untuk merapikan kamarnya. Jadi buat saya itu sebuah apresiasi buat dia. Gitu. Jadi saya harus menghargai dia. Dan saya bilang begitu, oke terima kasih. Kamu sudah membersihkan sebagaimana kemampuan kamu. Gitu. Nggak apa-apa. Anak-anak umur segitu itu sebetulnya juga tahapan sama. Jadi di mana anak saya itu terbiasa dengan semua well organized, semua saya bantu, semua saya kerjakan gitu. Akhirnya ketika mereka disuruh, mereka nggak suka. Itu sama tahapannya dengan anak ibu. Jadi anak kuliah sama tahapannya dengan anak umur 12 tahun ini. Ngeyel, kan? Ibu tadi bilang ngeyel. Biarin kamar aku, punya aku, kenapa repot banget sih? Sibuk banget ngurusin orang. Gitu. Diamin aja. Tapi memang tidak mudah, saya paham pasti Ibu lah tidak mudah untuk itu. Apalagi kalau ngelihat kerjaan di rumah belum kelar. Mungkin Ibu punya anaknya nggak cuma satu gitu kan, atau kerjaan masih banyak gitu. Kalau Ibu menghadapi hal seperti ini, dikala semua rasanya ada di kepala Ibu dan penuh, Ibu tidak boleh paksa diri. Kita harus menghormati diri kita. Kita masuk ke satu ruangan, regulasi diri, ya. Terus tenangkan diri, mana yang saya mau selesaikan dulu. Kalau memang dirasa kasus anak ini belum kita sanggup untuk menghadapi, jangan Ibu hadapi anak itu. Karena menghadapi anak umur 11, 12, 13 itu sama juga kita menghadapi ini, demonstran. Sama. Gitu. Nggak ada tuh nego. Dia tuh kalau udah keras-keras. Jadi kalau kita belum siap, jangan. Gitu. Jadi kalau memang kita udah siap, gitu, ini mesti selahnya di mana ya? Tadi kayaknya salah ngomong nih. Kayaknya ngomongnya kita tuh terlalu komplain sama dia. Komplain, kamu main game terus gimana sih? Tapi kalau kita bentuknya negosiasi, kita kasih empati kepada dia, kita memahami dia, itu Bu langsung Bu. Anak yang sering diberikan pemahaman, dia akan berbalik memahami orang tuanya. Insya Allah. Jadi anak itu kan mencari model soalnya. Bagaimana cara berbicara. Kalau bicara kita, kalau gini, kalau kita dari tadi main game terus, pasti jawabnya dia, iya sih kenapa gitu. Tapi kalau kita jawabnya, coba Ibu coba nanti dites. Wah udah berapa jam dari tadi main game? Pasti dia jawabnya, iya sih udah agak lama. Nggak mungkin, udah lama dari tadi, mau kenapa sih? Gitu. Pokoknya anak itu bagaimana intonasi pertama yang dia masuk ke dalam kupingnya. Artinya kalau suara keras berarti itu serangan buat dia soalnya. Gitu. Komplain segala macam itu buat dia adalah serangan, tekanan gitu. Jadi ngebantah, dia akan ngebantah. Wah anak umur segini ngebantahnya habis-habisan banget. Jadi kalau kita tidak siap menghadapi dia untuk membantah, membanding-bandingkan gitu ya. Kok di rumah teman aku boleh sih anak main game 5 jam, kok di sini nggak boleh? Gitu. Itu membanding-bandingkan. Cukup Ibu jawab misalnya dia membandingkan, nggak enak sama Bunda, enakan sama Bu Guru. Ya pasti beda, Bunda sama Bu Guru pastilah berbeda. Guru kan belajar menjadi guru, Bunda baru 7 bulan jadi guru. Jadi tolong dong ajarin Bunda, gimana sih kalau Bu Nita kalau ngajar di sekolah seperti apa sih?
Coba dong ajarin mana yang salah nih, mana yang kurang pas. Jadi belajarnya kayak gitu sama anak kayak gitu. Kalau kitanya adu argumen sama dia, kita dirinya sebagai orang tua di sini, terus kacamata kita pakai dengan usia